Yang tidak tahu tanya ke yang tahu ya. Karena ini mau masuk ke YouTube, saya tidak bisa jelaskan gitu. Mulai Bang Panji bilang tentang daun bungkus Papua, itu viral di mana-mana gitu. Materinya soal daun bungkus itu. Saya sebagai orang Papua kerepotan. Karena dulu setiap mau mudik ke Fak-Fak, mau pulang kampung, itu orang titipnya yang kayak, Mat, gelang Papua dong. Mat, koteka dong gitu. Sekarang tidak gitu. Mat, pulang kapan Mat? Ini nanti lebaran mau pulang. Nah, daun bungkus ya. Maksudnya saya kan jadi tahu ukuran dia seberapa gitu kan. Bang Panji ini memang kurang ajar gitu. Daun bungkus ini memang ajaib, memang dia hanya hidup di Papua gitu ya. Kita tuh merahasiakan ini begitu lama supaya kalian jangan pakai, kita aja gitu. Kita sudah kalah di tampang tapi menang di sisi yang lain gitu. Bagi yang tidak tahu, saya akan jelaskan. Gitu. Saya akan jelaskan. Daun bungkus adalah daun yang hanya hidup di Papua. Yang hanya hidup di Papua ya. Yang kalau kita tempelkan ke bagian tubuh manapun tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita tempelkan di daerah itu, dia akan membesar dengan sendirinya. Jaib sekali memang. Kita rahasiakan ini. Gitu. Saya pernah suatu ketika itu, saya tuh dengan 4 orang teman saya kita pakai gitu. Kita pakai nih coba-coba gitu. Jadi teman saya kan 3, Mat ada stok nih. Stok apa bro? Daun bungkus. Ayo. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau yang begitu-begitu kawan. Kalian pakai sudah. Nanti kalau sudah besar, kasih tahu saya pakai. Mereka pakai. Bertiga, saya nonton. Awalnya, jadi daun ini cara kerjanya bagus ya. Cara kerjanya itu kita tumbuk pakai minyak kelapa yang alami. Yang alami itu yang warna putih. Kita tumbuk sampai udah halus, kita tempelkan ke yang kalian mau tempelkan itu ya. Kita tempelkan ke situ. Nanti biarkan saya 1 jam, 2 jam, 3, biasanya 3 jam gitu baru sempurna gitu. Jadi, iya dong sempurna dong. Jadi mereka pakai pertama itu sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Ditaruh gitu. Ada yang di belakang pintu, ada yang di bawah tempat tidur, ada yang ke kamar mandi pakai. Saya cuma biarkan aja, oke. Mereka datang, mulai setengah jam, 45 menit. Mereka tidak tahu kalau daun ini menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Jadi mulai tuh, Mamat, panas woi. Woi panas, mereka panas. Yang tadinya malu-malu semua buka di depan saya. Mamat, kipas. Saya panik dong. Ini mau kipas bagaimana? Kipas, ambil buku kipas cepat. Mereka bertiga di situ, saya kipas 3-3. Kipas 3-3, saya berasa diri kayak tukang sate ya. Mereka sudah tidak tahan. Satu teman saya itu sudah tidak tahan sekali. Saya tidak tahan. Dia ke kamar mandi. Siram pakai air. Sebuah kebodohan. Melepuh, panas, kena air, jadinya ya melepuh kan. Jadi waktu dia pergi ke kamar mandi, saya masih pengenal punya dia. Pas dia balik, pecah-pecah, hancur. Saya bilang, kawan itu kenapa? Mama saya juga tidak tahu. Dan gobloknya adalah baru 1 jam dia pakai. Di mana? Baru besar sebelah. Jadi begini ya stop. Sekian saya Muhammad Al-Katiri. Selamat malam, tepuk tangan dulu semuanya di penghujung komedi klasik ini. Apa kabar?
Tapi senang sekali bisa bertemu dengan penonton pada hari ini. Kendala terbesar gua untuk stand up pada malam hari ini adalah bahwa tayangannya akan dinaikin di YouTube. Seperti yang Anda tahu. Terakhir kali saya naruh video saya di YouTube ada masalah. Jadi sebelumnya saya cuma mau bilang nih, ada pecinta kucing nggak di antara kita? Enggak, saya mau bilang saya juga cinta kucing. I love cats. Hewan kesayangan Rasulullah. Saya suka. Jangan marah sama saya dong. Saya bahkan punya kucing favorit. Kucing toko itu. Yang gini-gini tau gak? Kucing favorit saya. Karena kadang-kadang DM di Instagram tuh nakutin loh. Kemarin gue di DM di Instagram tulisannya, terus aja lu stand up, gue sumpahin masuk neraka. Terus tidak ada lanjutannya. Di neraka jangan lupa stand up loh. Ada lanjutannya lagi. Ntar gue ketawain di depan muka lo. Gue mikir dong. Berarti kan dia di neraka juga kan? Nah dia ngapain di neraka? Kalau gue kan lagi nge-job. Loh gue mah asal ada duitnya berangkat gue. Bang Banji itu ada job stand up di neraka. Panas. Nggak, tapi harganya nggak ditawar. Oh berangkat kita. Kau Bintaro gue samperin di tempat nih untuk kongguan stand up buat lu pada gila nggak tuh gue tuh. Karena sama kongguan nggak ditawar. Wah, ger. Emang kalau udah 50 tahun duitnya banyak banget di perusahaan nih. Alhamdulillah. Aneh kadang-kadang orang tuh suka marah-marah itu kejadian kucing itu. Gue sangat tidak menyangka kan. Maksud gue stand up ngomongin soal terakhir kali orang tersinggung sama gue tuh tua masjid. Kelihatannya Anda juga masih ingat kejadian. Jadi gue gak nyangka, gue udah pernah ngomongin soal kerusuhan 98, pelanggaran HAM 65, politik, nama-nama presiden gue sebut. Gue naikin kucing, tersinggung. Ada yang bilang, Bang Manji lu kan senior di stand up. Bisa gak sih bikin materi stand up yang tidak menyinggung? Ya kucing kan. Kan kucing gue pikir. Kalau gue tahu kucing akan menyinggung, yang gue upload ke YouTube kan. Gue kan gak tahu itu akan menyinggung. Ada orang marah sama gue dan kadang-kadang kalau marah tuh suka goblok kan marah-marahnya kan. Ada yang marah sama gue. Di Panji ini menghina kucing. Kalau gue lagi jalan terus ngelihat got. Di dalam got ada kucing dan ada Panji. Kucingnya gue selamatin, Panjinya gue diemin. Gue di got ngapain? Ya, gue tanya nih. Kalau gue lagi di got, itu lagi ngapain gue aja? Pasti ada tujuan kan? Gue kan gak mungkin kecemplung di got gak bisa keluar sendiri. Ya pasti bisa kan? Ya berarti ya diemin aja kan? Siapa tahu gue lagi ada urusan di got kan gue gak tahu kan? Aduh aneh banget tuh orang-orang yang marah tuh. Tapi gue nggak tersinggung sama sekali sama apapun makian yang datang kepada gue. Kenapa? Karena gue bisa nemu lucunya di mana. Bahkan gue juga tahu kalau maki-maki itu diarahkan kepada orang lain, jatuhnya lucu juga. Lu kalau pengen lihat kebebasan berpendapat di Indonesia, coba buka kolom komentar apapun. Twitter gak ada, Instagram, YouTube, berita. Tuh kolom komentar itu isinya, oh liar sekali. Kalau gue lagi sedih, gak tahu mau ngapain dalam hidup, gue kadang-kadang suka buka YouTube. Membuka kanal YouTube favorit gue. Yang gue sarankan, lu buka juga ketika lu lagi sedih. Kanal YouTube-nya adalah YouTube-nya Mundut Mustopa. Tidak banyak yang tahu kelihatannya ya. Tidak banyak yang tahu nih. Saya kasih tahu dong. Iya kan? Kalau lu lagi sedih, depresi, kehidupan berat ya kan. Lu buka deh YouTube-nya Mundut Mustopa. M-U-N-D-U-T M-U-S-T-O-P-A Mustopa. Mundut Mustopa ini adalah konten creator yang kerjanya bikin ini berapa harga outfit lu. Kayak Yosiolo. Tapi kan Yosiolo bergaulnya sama orang-orang kaya.
Jadi ketika Yosio nanya sama temennya, berapa harga outfit lu? Kaos gua 3 juta, celana gua 6, sepatu gua 20 juta. Gokil, hype beast, gitu kan. Mundut Mustopa, dari namanya saja, bisa kita tebak datang dari kalangan biasa-biasa saja. Bahkan temen-temennya itu kalangan prasejahtera. Kita biasa menyebut dengan miskin. Sehingga ketika ditanya berapa harga outfitnya, sederhana sekali. Ditanya, bro ini berapa harga outfit lu? Ini kaos partai, lungsuran pilkada. Ini celana punya abang gua, sendal swallow 8.000. Oh, hype beast gitu kan. Tapi yang paling lucu bukan kontennya, kolom komentarnya. Itu semuanya. Semuanya jahat banget. Masa ada yang bilang, Mundut Mustopa mukanya kayak jok motor. Kan kasihan ya. Untuk yang tidak bisa membayangkan seperti apa, karena mungkin gak pernah naik motor, jok motor itu ya, bagian duduknya kan kusem tuh. Karena sering didudukin ya kan, sampingnya mengkilat. Nah Mundut Mustopa gitu, sininya dekil, sininya basah keringat. Terus ada satu orang bilang gini, gokil Mundut Mustopa hype beast, gayanya hype, mukanya beast. Kan lu kebayang gak jadi Mundut Mustopa? Hidup lu harus ngebacain komentar-komentar itu tentang diri lu, sedih tau. Tapi dia gak masalah tuh. Biasa-biasa aja, happy-happy aja. Bagus, bagus. Karena kita mesti ketawain yang kayak gitu-gitu. Kebodohan, kesalahan-kesalahan yang ada, kita ketawain aja. YouTube terus terang adalah sumber inspirasi gua. Mencari kelucuan tuh banyak di situ. Kadang-kadang kan kita suka ngeliat video-video yang trending tuh aneh-aneh semua kadang-kadang. Pokoknya kalau lu lihat video YouTube, terus depannya ada tulisan Subhanallah, pasti gempar tuh video tuh. Kalau depannya Subhanallah, belakangnya pasti wah luar biasa menggemparkan. Nggak mungkin biasa-biasa aja. Nggak mungkin video YouTube Subhanallah, ternyata 4x4, 16. Oh sudah tahu dong. Tidak mungkin, gue pernah ngeliat video YouTube. Tulisannya gini, Subhanallah, Neil Armstrong masuk Islam. Karena di bulan dia mendengar suara azan. Nggak gini, ini toa masjid mana nih yang suara nyampe ke bulan yang mana? Nggak ada colokan di bulan, mau nyolok toa di mana deh sebenarnya? Kita berhenti ngomongin toa ya, gue nggak mau ada masalah lagi di belakang. Yang lucu tapi adalah kolom komentarnya. Ada yang bilang, wah hashtag baru tahu gue. Terus ada lagi tulisannya gini, Alhamdulillahirobbil alamin, ternyata putra terbaik bumi adalah seorang muslim. Gokil. Di bawah ada tulisan lagi, paling lucu tulisannya gini, Neil Armstrong siapa dah? Nah ini. Banyak tahu di YouTube tuh. Lu mau tahu ini nggak? Yang paling lucu tuh di YouTube tuh ini video-video pencurian yang gagal, tau nggak? Pencurian yang gagal, jambret yang gagal, tuh lucu banget tuh. Biasanya tuh yang menggagalkan pencurian nggak pernah polisi, ibu-ibu biasanya. Gue pernah buka Google, ada gue ngetik pencurian ATM yang gagal, tuh lucu-lucu juga tuh. Ada satu maling ATM di Jakarta, dia masuk ke gerai ATM gitu, yang ada banyak ATM-nya dalam satu gerai. Terus dia berhasil nyopot ATM dari temboknya, berhasil masukin ATM ke dalam mobil, berhasil bawa ATM-nya ke dalam rumah, berhasil masukin ke rumah. Sampai rumah, si maling ATM ini marah-marah, maki-maki, banting-banting piring, banting-banting barang. Nah karena dia tinggal di gang, tetangganya kan bingung nih berisik apaan nih, keluar dari rumah pada ngintip, kok ada mesin ATM? Tetangganya nelpon polisi. Datang ketangkap nih orang. Pertanyaannya, ini orang kan udah berhasil bawa mesin ATM ke dalam rumah. Kenapa sampai rumah dia marah-marah? Ternyata ATM yang dia curi adalah ATM non tunai. Buru-buru banget kayaknya si abang ya. Sampai rumah, kenapa non tunai? YouTuber favorit gua, Cahyadi Corbuzier. Nama aslinya, udah tahu? Nama aslinya adalah Cahyadi guys.
Berubah gak lu? Image lu tentang Deddy Corbuzier berubah gak? Dia kan kerjanya pakai tank top, brotot gitu, marah-marah mulu. Kalau lu inget namanya Cahyadi, jadi gak takut loh. Cahyadi namanya. Cahyadi, kayak pelawak kayak Cahyono gitu. Tapi ini Cahyadi. Cahyadi Corbuzier, kocak nih manusia. Kasihan, tapi tau gak? Udah kayak gitu aja ya. Maksud gue kalau ketemu Deddy Corbuzier kan agak terintimidatif kan. Dengan badannya. Dia ngajar seminar aja masih pakai tank top loh guys. Siapa yang ngajar seminar pakai tank top? Dia doang, panas banget kayaknya ya. Itu aja tau gak? Masih dimarah-marahin orang. Di YouTube. Gara-gara apa tau gak? Gara-gara kan dia masuk Islam tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus dia sholat. Gerakannya kurang baik. Gerakannya salah. Gini gerakannya. Dimarahin sama YouTuber kan. Gak gitu caranya sholat. Ya kan dia baru aja masuk Islam guys. Kalau sholatnya salah kan ya dimaklumin lah. Namanya juga baru masuk. Dan gak ekstrim-ekstrim banget kan. Cuman gini kan. Kecuali kalau dia sholat. Boleh tuh lu marah tuh. Sapnya gak bisa rapet kan. Ini kan enggak. Itu juga gua rasa tangannya gak bisa naik deh kayaknya. Ototnya kegedean. Ya, jatuh. Gue gak takut sama Deddy Corbuzier karena dia emang